Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Kusmajid Abdullah selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Istiana Khairunisa dari mahasiswi aktif semester 4, kelas 4F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan proposal rencana penelitian saya yang berjudul Analisis Korelasi Antara Kemampuan Kognitif dan Sikap Afektif Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila kelas 3 semester 1 di SDN Cipinang Cempedak 01 pagi. Baik, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang isinya ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Kemudian bab 2 kajian teoritis yang dimana isinya itu deskripsi teoritis, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Dan yang terakhir bab 3 metodologi penelitian yang berisikan tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan terakhir hipotesis statistika. Baik, di sini ada latar belakang masalah yang dimana pendidikan Pancasila penting untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa, terutama di sekolah dasar. Tujuannya adalah memberi pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan mengembangkan sikap positif. Meskipun siswa perlu memahami Pancasila secara kognitif, keberhasilan pendidikan ini juga tergantung pada bagaimana mereka mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam sikap mereka, seperti kebanggaan dan toleransi. Namun, sering terjadi perbedaan antara pemahaman siswa dan perilaku mereka sehari-hari. Banyak siswa yang mengerti Pancasila dengan baik, tetapi belum menunjukkan sikap yang diharapkan. Ini mengajukan pertanyaan tentang hubungan antara pemahaman kognitif dan sikap afektif dalam belajar pendidikan Pancasila. Sekolah Dasar Negeri Cipinang Cempedak 01 pagi ini sebagai lembaga pendidikan dasar menghadapi masalah dalam menyatukan dimensi kognitif dan afektif dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Kelas 3 sangat penting untuk membangun pemahaman dan sikap terhadap nilai-nilai kebangsaan. Penelitian ini penting untuk mengkaji hubungan antara kemampuan kognitif dan sikap afektif siswa di kelas 3 semester 1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi guru dan sekolah untuk merancang metode pengajaran yang lebih efektif agar kedua aspek dapat dioptimalkan bersama. Kemudian di sini ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah pertama, terdapat tanda-tanda adanya perbedaan antara pemahaman kognitif dan sikap afektif siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian yang kedua, minimnya bukti empiris tentang kekuatan hubungan antara kemampuan kognitif dan sikap afektif siswa dalam pelajaran pendidikan Pancasila di tingkat sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mungkin memengaruhi kemampuan kognitif dan sikap afektif siswa dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir, diperlukan data yang lebih konkret untuk menjadi landasan dalam meningkatkan strategi pengajaran pendidikan Pancasila yang lebih menyeluruh. Kemudian di sini ada batasan masalah agar penelitian ini bisa lebih terarah dan dilakukan dengan lebih mendalam, maka batasan penelitian ini adalah pertama, penelitian ini hanya berfokus pada analisis hubungan antara kemampuan kognitif dan kemampuan afektif siswa.
Kemudian yang kedua, mata pelajaran yang dianalisis di sini adalah pendidikan Pancasila. Kemudian yang ketiga, partisipan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 pada semester 1. Dan yang keempat, lokasi penelitian berada di SDN Cipinang Cempedak 01 pagi. Kemudian terakhir, proses pembelajaran yang diamati adalah yang terjadi pada semester 1 tahun ajaran 2025-2026. Kemudian ada rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah rumusan masalah pertama. Seberapa besar kemampuan kognitif siswa dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila pada kelas 3 semester 1 di SDN Cipinang Cipendak 01 pagi. Rumusan masalah yang kedua, seberapa baik sikap afektif siswa selama pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 3 semester 1 di SDN Cipinang Cipendak 01 pagi. Rumusan masalah yang terakhir, apakah ada hubungan yang berarti antara kemampuan kognitif dan sikap afektif siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 3 semester 1 di SDN Cipinang Cempedak 01 pagi. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pendidikan yang berkaitan dengan keterkaitan antara aspek kognitif dan afektif dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila di tingkat sekolah dasar, menambah wawasan ilmiah, terutama dalam ranah pendidikan karakter dan pengajaran Pancasila. Kemudian manfaat praktis bagi guru penting untuk memahami keseimbangan dalam mengembangkan aspek kognitif dan afektif siswa untuk merancang strategi pengajaran pendidikan Pancasila yang lebih baik. Bagi siswa perlu sadar akan pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup. Bagi sekolah, saran perlu diberikan untuk mengevaluasi dan meningkatkan program pembelajaran pendidikan Pancasila ini demi mencapai tujuan pendidikan yang keseluruhan. Kemudian bagi peneliti lain, ini bisa jadi referensi atau dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih dalam tentang topik serupa. Kemudian bab 2 kajian teoritis. Pertama ada deskripsi teoritis, variabel terikat atau Y sikap afektif siswa. Sikap afektif adalah emosi perasaan, nilai, dan penghargaan seseorang terhadap objek atau fenomena. Dalam pembelajaran, ini berkaitan dengan respons emosional siswa terhadap materi dan nilai yang diajarkan. Indikator sikap afektif dalam pendidikan Pancasila di kelas 3 ini meliputi rasa bangga terhadap Pancasila, menghormati perbedaan, bekerja sama, mematuhi aturan, bertanggung jawab, dan nasionalisme. Pentingnya sikap afektif dalam pendidikan Pancasila ini adalah untuk membantu siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan serta membentuk karakter warga negara yang baik. Kemudian variabel bebasnya yaitu X-nya kemampuan kognitif siswa. Kemampuan kognitif adalah kemampuan mental untuk berpikir, memahami, mengingat, dan memproses informasi. Dalam pelajaran pendidikan Pancasila untuk kelas 3 ini, indikator kemampuan kognitif yang dinilai mencakup mengingat sila-sila Pancasila, memahami artinya, mengenali perilaku sesuai nilai Pancasilanya, dan menganalisis kasus sederhana terkait nilai tersebut. Pemahaman kognitif yang baik tentang Pancasila ini membentuk sikap positif karena seseorang cenderung berperilaku sesuai dengan pemahaman yang dimilikinya. Kemudian ada penelitian yang relevan. Pertama dari Handayani A dan Astuti R 2023 dalam studi mereka mengenai pengembangan karakter siswa melalui pembelajaran PPKN di sekolah dasar, mengidentifikasi bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila secara kognitif dan emosional ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan karakter siswa. Kemudian yang kedua ada Susanto B dan Wijayanti S 2022 dalam penelitian
efektivitas model pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan sikap nasionalisme siswa SD. Menemukan adanya hubungan positif antara pemahaman mengenai konsep kebangsaan dan sikap mencintai tanah air di kalangan peserta didik. Kemudian yang ketiga ada Pratama A dan Dewi PS 2021 melakukan penelitian mengenai pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap hasil belajar kognitif dan afektif PPKN. Walaupun fokus mereka adalah pada media, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa peningkatan aspek kognitif biasanya diikuti oleh peningkatan aspek afektif. Meskipun kemudian yang keempat ada Nurhayati F dan Lestari S 2022 dalam analisis kemampuan kognitif siswa pada pembelajaran tematik terpadu. Menekankan bahwa penguasaan pemahaman dasar sangat penting sebagai fondasi untuk mengembangkan keterampilan dan sikap yang lebih lanjut. Selanjutnya, yang kelima ada Santoso D. dan Mulyadi A 2024 menyelidiki hubungan antara pemahaman konsep PPKN dengan sikap sosial siswa di sekolah dasar. Mereka menemukan adanya hubungan positif yang cukup kuat mengindikasikan bahwa aspek kognitif ini memiliki pengaruh dalam membentuk sikap sosial peserta didik. Kemudian kerangka berpikir. Pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar ini bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara keseluruhan, baik intelektualnya maupun emosionalnya. Keterampilan intelektual siswa dalam memahami konsep dan nilai Pancasila ini adalah hal yang penting. Diharapkan pemahaman ini dapat membentuk sikap emosional positif seperti rasa bangga dan toleran. Semakin baik pemahaman tentang Pancasila, semakin besar kemungkinan siswa menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Penelitian ini akan meneliti hubungan antara pemahaman intelektual dan sikap emosional siswa. Dan berikut adalah kerangka berpikirnya. Pertama di situ ada pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 3 semester 1, kemudian dibagi menjadi dua, ada kemampuan kognitif siswa dan sikap afektif siswa yang dimana itu mempunyai korelasi atau hubungan satu sama lain. Selanjutnya di sini ada hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir yang ada, hipotesis dari penelitian ini adalah H0 atau hipotesis 0 tidak ada hubungan yang signifikan antara kemampuan kognitif siswa dan sikap afektif mereka dalam pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 3 semester 1 di SDN Cipinang Cipendak 01 pagi. Kemudian HA hipotesis alternatif. Ada hubungan yang signifikan antara kemampuan kognitif siswa dan sikap afektif mereka dalam pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 3 semester 1 di SDN Cipinang Cipendak 01 pagi. Kemudian di sini ada bab 3 metodologi penelitian. Pertama, ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, pertama, tingkat kemampuan berpikir siswa dalam pelajaran pendidikan Pancasila kelas 3 semester 1 di SDN Cipinang Cipendak 01 pagi. Kemudian yang kedua, tingkat sikap emosional siswa dalam pelajaran pendidikan Pancasila kelas 3 semester 1 di SDN Cipinang Cipendak 01 pagi. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan berpikir dan sikap emosional siswa dalam pelajaran pendidikan Pancasila kelas 3 semester 1 di SDN Cipinang Cipendak 01 pagi. Kemudian ada tempat dan waktu penelitian. Tempatnya itu di SDN Cipinang Cipendak 01 pagi, yang dimana di Jalan Otista 3, Kompleks 1, nomor 13, RT 1, RW 2, Cipinang Cipendak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian waktunya itu penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada semester 1 tahun ajaran 2025 sampai 2026, yaitu sekitar bulan Juli hingga Agustus
tahun 2025. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan antara dua variabel kuantitatif, yaitu kemampuan kognitif sebagai variabel X dan sikap afektif sebagai variabel Y. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi di sini dalam penelitian ini, populasi yang menjadi fokus adalah semua siswa di kelas 3 SDN Cipinang Cempedak 01 Pagi untuk semester pertama tahun ajaran 2025-2026. Kemudian sampelnya itu metode pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling atau sampel jenuh karena jumlah siswa kelas 3 di SDN Cipinang Cempedak 01 Pagi ini kurang dari 100. Dengan cara ini, semua siswa kelas 3 ini akan dijadikan sampel untuk mendapatkan data yang representatif. Sampel terdiri dari seluruh siswa kelas 3 pada semester pertama tahun ajaran 2025-2026. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan diterapkan adalah pertama, instrumen variabel terikat Y atau sikap afektif siswa. Sikap afektif siswa dalam pendidikan Pancasila mencakup emosional dan penilaian terhadap nilai-nilai seperti bangga dan toleransi. Sikap ini akan diukur lewat kuesioner atau angket dengan skala Likert. Validitas dan reliabilitas instrumen ini akan diuji dengan masukan ahli dan metode Alpha-Crouch-Batch. Kemudian yang kedua ada instrumen variabel bebas atau X. Kemampuan kognitif siswa. Kemampuan kognitif siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila meliputi pemahaman, ingatan, penerapan, dan analisis konsep serta fakta tentang nilai-nilai Pancasila sesuai kompetensi dasar untuk kelas 3. Kemampuan ini akan diukur melalui tes tertulis yang mencakup soal objektif seperti pilihan ganda ataupun esai. Untuk materi kelas 3 semester 1, hasil tes akan menunjukkan tingkat kemampuan kognitif siswa. Instrumen yang digunakan adalah tes tertulis. Validitas tes akan diuji melalui pendapat ahli mengenai isi materi dan analisis soal. Sedangkan reliabilitas ini akan diuji menggunakan metode Fuder-Richardson atau KR20 atau Alpha-Crouch-Batch dengan menguji sekelompok siswa yang mirip dengan sampel penelitian. Kemudian ada teknik analisis data. Data akan dianalisis untuk memahami kemampuan kognitif atau sebagai variabel X dan sikap afektif sebagai variabel Y menggunakan statistik deskriptif. Ini mencakup perhitungan rata-rata, nilai tengah, modus, standar deviasi, serta nilai terkecil dan terbesar yang akan disajikan dalam tabel dan grafik. Sebelum analisis korelasi produk momen person, uji normalitas dan linearitas akan dilakukan untuk memastikan data terdistribusi normal dan ada hubungan linear antara kedua variabel. Pengujian hipotesis korelasi akan menghitung koefisien korelasi RXY dan menguji signifikansi hasilnya dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel pada alfa sama dengan 0,05. Kemudian hipotesis statistika. Berdasarkan hipotesis penelitian, maka hipotesis statistika yang akan diuji adalah pertama H0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan kognitif dan sikap emosional siswa atau kemampuan afektif. Kemudian yang kedua ada HA, yang dimana ada hubungan yang signifikan antara kemampuan kognitif dan sikap emosional siswa atau kemampuan afektif. Baik, sekian. Terima kasih untuk presentasi proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.